Ini kemarin untuk gunungan, untuk alas mentok waktu di Taman Budaya kemarin. Iya. Nah, tadi ini selain apa kan digetarkan luar biasa. Lah, ini kalau kecil. Kalau yang 1 kali 2 meter digetarkan dan ada 100 sepanjang Malioboro kan seperti horeg, seperti geledek dan apa? Guntur, Mas. Wayang Millennium Y menjadi sebuah kumpulan anak jagat semesta sebagai saksi di antara peradaban yang terus bergerak. Wah, keren. Oraca teater. Terima kasih, kita akan ketemu dengan tamu kita, Ki Mujar Sangkerta. Beliau adalah kakak kelas saya, ya Pak ya? Sampai jurusnya apa dulu Pak? Seni rupa kriya logam. Seni rupa kriya logam. Ya. Jadi teman-teman bahwa podcast, kita punya podcast nih Pak, namanya Marginal Power. Wah, keren. Marginal Power itu apa Ibu? semua orang istimewa. Wah, keren, mantap. Jadi kita ngobrol-ngobrol soal karya-karya orang, seni-seni kerakyatan, kemudian orang-orang arus bawah, kemudian kita bisa bincang-bincang di sini, kita bisa curhat kepada siapa saja, atau apa saja, kepada patung juga boleh. Yang penting di sini medianya adalah untuk berbicara tentang apa saja terkait dengan kesenian, bisa jadi terkait dengan kerakyatan dan lain sebagainya. Nah di depan saya ini namanya Ki Mujar Sangkerta. Beliau pelaku wayang aluminium. Millennium. Beliau adalah pelaku wayang millennium. Sudah kemana aja Pak? Pernah ke Eropa katanya? Ya, dulu beberapa ada untuk kegiatan-kegiatan, juga memberi workshop juga sana. Workshop di mana? Eropanya mana Pak? Di London. Di London juga, terus di mana lagi? Australia. Di Australia. Kegiatannya apa sekarang hari ini Pak? Dalam waktu dekat yang ini persiapan untuk di Borobudur nanti yang itu pentas paling juga. dekatnya untuk ngerawat ruat Borobudur. meruat Borobudur. Ya, ngerawat ruat Borobudur. Merawat ruat Ya, Borobudur. keren. Jadi wayang milenium itu adalah wayang yang terbuat dari aluminium. Aluminium. Saja. Dari panci gitu mungkin ya. Seng gitu ya Pak ya. Iku barang rosok. Jadi kalau wayang milenium sebenarnya bahasa Jawa itu Mas. Wayang yang terbuat dari aluminium saja. Jadi plesetan dari milenium. Tapi di sini milenium. Memilih aluminium saja. Aluminium sebagai saja. Media seni silaturahim wayang milenium. Ya. Wayang milenium itu adalah wayang yang terbuat dari aluminium. Ya. Tapi akhirnya perkembangannya dari logam kuningan, tembaga, stainless, ya, macam-macam. Ya. Saya baca wayang milenium itu kan embrionya konon dari wayang-wayang Nusantara ya, kayak wayang golek, wayang kulit. Itu sebagai basic untuk wayang yang sudah kontemporer sudah itu dari konvensional dan tradisi dan klasik. Warisan seni budaya yang adiluhung. Ini bagaimana menjembatani untuk anak-anak muda supaya menyintai wayang, Mas, ceritanya gitu. Akhirnya membuatlah wayang milenium Y. Tapi setelah wayang itu dibuat, anak-anak muda malah suka, ya. Malah suka. Gini, awalnya kita kalau nonton pertunjukan aja wayang mungkin bukan anak-anak muda, orang-orang dewasa pun paling setelah sebatas goro-goro atau limbuan, setelah itu bubar. Kami bagaimana anak-anak muda itu menyintai wayang, membuatlah kami wayang kontemporer. Sebenarnya wayang milenium ini ada 3 pakliran. Wayang milenium klasik, modern, dan kontemporer. Ya. Yang klasik tetap wayang bahan aluminium tapi tetap klasik. Tetap klasik ada juga? Ada, itu. Tapi juga besar-besar. Paling kecil ya ini 1 kali 1 meter.
1 meter. Terus yang besar 1 kali 2 meter, ada yang besar lagi 3 kali 3 Garuda. Nah, Garuda perkasa. Dan ada juga 5 kali 5 meter replika Garuda Pancasila. Gitu. Kalau wayang-wayang juga kan ada filosofinya. Kalau Ya, ya. milenium juga ada filosofinya. Gini, karena ini konteks kekinian, wayang konteks yang berkembang malah wayang milenium yang kontemporer. Tadi ada 3 pakliran tadi. Klasik, modern, sama kontemporer. Perkembangannya yang lebih yang kontemporer ini. Contohnya Mas Iwan punya sket, kami punya Iweng punya sket, dibuatlah wayang. Perkembangannya yang banyak ke yang kontemporer. Dan untuk tematiknya pun tematik kekinian. Isu-isu kekinian. Ya, seperti kita dengerin radio, dengerin berita di mass media, menjadi karya-karya kontemporer dan menjadi medium untuk kita berkarya di sana, dan perpaduan antara musik, tari, seni rupa, teater dan juga magic. Berbagai disiplin. Ya, disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Ya, untuk kesenian tadi. Dan kebanyakan untuk wayang milenium ini kan pertunjukannya bukan hanya di on the spot, di panggung mewah tertutup, tapi kebanyakan di outdoor, Mas. Itu menariknya di situ, karena wayang milenium itu kena air, kena lumpur, kena hujan pun aman, dan tidak menggores dan tidak berkarat. Jadi akhirnya pagelaran alternatif kami di sawah, di lumpur, di laut dangkal, di sungai, melawan arus Jakarta, di atas jembatan tol, di atas gerbong kereta api. Keren. Itu masuknya ke ini nggak sih Pak? Seni rupa pertunjukan itu Ya, nggak sih? performance art. Performance art, ya? Karena kami dari seni rupa akhirnya banyak ke ranahnya performance art. Performance art, Ya. Jadi ke minimalis dari teatrikalnya minimalis gitu. Terus apa yang dilakukan Pak Mujar ini kan sesuatu yang baru ya, karena dia merubah konsep dari yang klasik menjadi yang lebih kekinian, kekinian kontemporer ya. Dengan harapan bahwa anak-anak muda mencintai wayang. Setelah suka dengan wayang-wayang kontemporer, akhirnya mau tidak mau dia akan belajar, melajari yang aslinya, yang klasik itu apa sih? Lah itu. Akhirnya itu untuk menggiring, memancing ya. Anak-anak muda dari anak-anak kecil sampai itu suka banget. Dia disuruh hanya megang aja sudah senang. Itu kan menandakan bahwa anak-anak sekarang meskipun anak muda pun, anak-anak kecil pun menyukai wayang. Jadi wayang nggak harus klasik, Mas. Sementara ini yang kita tahu bahwa wayang itu klasik. Enggak. Seperti contoh depan ini tentang anak muda yang dia sering demo lah itu. Itu kan bawa corong itu. Itu. Oh iya. Iya, bawa corong. Dia sampean kan suka demo. Suka demo juga. Iya. Saya ingat tuh waktu dulu. Waktu kita masih mahasiswa. Iya. Itu dia kalau demo kita ini sekarang ditindas oleh pemerintah. Oleh karena itu kita harus melawan. Dan karena ini sudah barang tentu menjadi ketidakadilan. Barang tentu. Barang tentu. Oh iya. Ya itu menarik, waktu mahasiswa dulu kami puisi-puisi saya digunakan untuk teman-teman untuk orasi, untuk dibuat lagu, terus itu tentang tentang puisi tentang kerakyatan, tentang digusur dan lain-lain. Itu menarik. Kan wayang dulu kalau membuat wayang itu kan ada yang ritual tertentu ya zaman dulu ya. Karena wayang mempunyai nilai, kemudian wayang sebagai simbol media untuk berdakwah. Kalau Pak Mujar, Ki Mujar itu bikin wayang pakai puasa atau pakai maksiat? Pakai sikiran. Gitu? Ya, alhamdulillah ini sebenarnya wayang ini adalah hasil kontemplatif untuk kami sendiri. Karena kekuatan zikrullah sebenarnya tadi. Zikrullah ya, itu media aja ini. Wayang sebagai media silaturahim. Silaturahim bisa menyatukan banyak disiplin ilmu dan juga disiplin dari anak-anak sampai orang dewasa, dari orang otodidak sampai profesor, dari akademisi sampai orang awam pun bisa ikut terlibat. Lintas generasi maupun
lintas disiplin pun maupun ras dan agama. Ras Jadi dan tidak nganu apa ini agama pun Kebinekaan ya, lah kebinekaan konsepnya. ya itu. Iya. Ya yang berkembang akhirnya banyak wayang William Garuda Perkasa itu sering dipakai di mana-mana karena Itu disewa atau di gimana? itu Maksudnya dipinjamkan atau habis itu selesai? kami sering kegiatan-kegiatan untuk pembentangan bendera merah putih untuk NKRI. Jadi untuk kebersamaan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tadi, untuk kebangsaan tadi. Dan kreativitas Ki Mujar itu pernah ditulis oleh berapa profesor, Pak? 10 profesor? Ini baru dalam penulisan kami, Mas. Mereka bicara tentang wayang Millennium Wae. Kebetulan yang menulis saat ini ada 50 penulis, Mas, luar biasa. Ada 9 profesor, ada 11 doktor, dan yang lain seniman, budayawan maupun orang-orang otodidak, orang-orang biasa. Itu keren. Dan ini menjadi salah satu literasi sebagai untuk dokumentasi arsip untuk literasi. Kan kadang-kadang banyak teman-teman itu, terutama teman-teman S1, S2, S3 itu menulis tentang wayang, dan mereka dengan adanya buku ini bisa sudah tidak usah banyak ngomong, tapi sudah melihat buku ini dan lihat video maupun foto-foto, mereka sudah bisa. Alhamdulillah untuk yang menulis S1, S2 dan S3 pun ada cum laude. Mereka dapat cum laude. Ya, yang dari disertasi mereka mengangkat soal wayang Millennium. Ya, kemarin yang dari S3 ITB Seni Rupa juga cum laude juga. Terus ada 4 dari luar negeri juga S2 dan S3. Luar biasa. Ini yang menarik hanya sederhana, Mas. Sebenarnya dari saya sendiri kan kriya logam. Kriya logam ini sebenarnya lebih dahsyat untuk karya-karya kami. Karena dikenteng dan lain. Tapi kenapa ini kok lebih murah, meriah? Karena mungkin karena bisa menyatukan banyak orang, itu loh, Mas. Itu pilihannya itu. Iya. Kalau pilihannya logam apa? Karena saya basicnya di kriya logam, jurusan kriya logam. Misalnya daerah sampean itu kan banyak rosoan, Madura itu. Enggak. Sampean kemudian sampean bikin wayang ini biar murah nih yang bekas panci. Atau sejarahnya pernah dipukul sama istrinya. Gawe ora malah dolanan wayang Millennium. Kenapa saya membuat wayang Millennium ini sebenarnya tadi karena saya suka eksperimentasi instalasi bunyi sebenarnya. Bunyi bukan musik. Kalau digetarkan kan bisa suaranya gitu. Awalnya hanya seng-seng kita gantung beberapa di Taman Ismail Marzuki waktu itu. Membuat gerakan membuat instalasi bunyi, suaranya menggelegar. Terus saya berpikir, ini kalau dikasih gambar terus digapai kan sudah menjadi wayang awalnya itu. Terus digerakkan di sepanjang Malioboro kan seperti beledek, seperti guntur, luar biasa itu. Dan akhirnya juga bisa untuk demo-demo juga, Mas. Malah demo. Iya, dulu waktu kan pakai bagor kayak dulu itu. Pakai bagor digambari, ditulis untuk diarah-arahan kan. Ini dengan wayang Millennium pun bisa menjadi suatu medium untuk menyuarakan. Seperti tematik yang kami gunakan juga bagaimana tentang rakyat miskin perkotaan, bagaimana suara-suara yang dari terutama caleg-caleg yang tidak sesuai dengan janji-janji omong kosong, itu kan bisa kami suarakan lewat wayang Millennium, mengkritisi, dan kita bisa menyuarakan lewat wayang Millennium yang kontemporer tadi. Kalau misalnya anak-anak itu kemudian menikmati wayang seperti ini, apa yang mereka menikmati itu apa? Gini, bagaimana untuk sebelum saya menuju ke sana, sebenarnya bagaimana anak-anak menyintai wayang dan mengenal tentang wayang Millennium. Wayang itu kan kalau dasarnya itu kan bayangan. Kemudian kalau di Millennium ini unsur bayangannya apa? Ya bayangan juga, tapi bayangan juga sama tentang tapi kelirnya kalau di wayang kan ada kelir hanya kain di belakang. Tapi kalau ini alam semesta karena kita banyak perform di luar, di indoor terbuka, di sawah, di berkubang lumpur, di sungai.
di Laut Dangkal itu melawan arus Jakarta dia. Lihat tadi menariknya di situ. Jadi kami banyak performan di alam terbuka itu. Tadi kalau kembali tadi tentang workshop bagaimana memperkenalkan anak-anak ke wayang. Terutama wayang milenium. Jadi kami untuk regenerasi. Jadi akhirnya kami membuat workshop. Workshop wayang milenium junior, ya, wayang milenium junior yang dari umur 5 tahun sampai 15 tahun. Terus juga ada dari remaja yang SMP, SMA, terus ada kuliah, anak-anak kuliah juga. Itu kami menjadikan wayang milenium junior untuk regenerasi. Itu membuat, memainkan dan memamerkan. Itu keren. Jadi sana anak-anak belajar membuat wayang. Setelah itu kami ajari untuk bagaimana membuat pertunjukan, menyutradarai dan membuat bagaimana membuat naskah dan lain-lain menjadi suatu pertunjukan. Setelah itu karya itu dipamerkan. Ya. Jadi tadi satu event workshop pun sudah menjadi merangkup 3 tadi, membuat, memamerkan, memainkan dan memamerkan. Ya. Dan itu salah satu untuk regenerasi dan bagaimana mereka menyintai wayang, mengenal wayang dulu, mengenal wayang dulu. Jadi dipancing dulu betul. Wayang milenium wayang, itu, ya. kemudian akhirnya mereka mengulik wayang yang klasik, ya klasik. Akhirnya mereka ingin belajar sendiri. Kalau ingin belajar sendiri kan bisa banyak di Google dan lain-lain lah ya tadi. Atau sekedar nonton di pagelaran-pagelaran ya tadi. Gitu. Tapi sebelum membuat wayang milenium itu sampean paham betul juga ya tentang klasik itu ya? Wayang-wayang klasik itu ya? Hanya sedikit-sedikit karena saya sendiri juga seperti jenengan mungkin anak-anak muda milenial dan anak-anak muda generasi Z ya. Dan tidak banyak mengenal sebenarnya. Tadi nggak tahu kan luar biasa di situ. Tapi hanya bagaimana loh kok ini wayang luar biasa dari nenek moyang kita sudah bisa menciptakan wayang ratusan tahun. Untuk menemukan sampai klasik ini itu prosesnya ratusan tahun loh Mas. Kalau wayang kan dari Wali Songo awalnya? Enggak juga. Sebelum ya. Dulu di relief-relief. Oh, relief-relief. Awalnya relief-relief, setelah itu kan terus dibuat menjadi wayang beber. Setelah itu juga terus ada dibuat wayang. Kalau Wali Songo hanya untuk bagaimana menyebarkan dakwah di tanah Jawa, menyatukan antara berkolaborasi dengan seni budaya di lokalisme kan gitu. Sejak bikin wayang itu ketemu dengan konsep milenium itu yang terjadi apa, Pak? Tadi awal-awal kan ketemu nih. Iya. Tadinya konversi ketemu. Kemudian mestinya kan sampean berpikir tentang distribusinya. Distribusi ini yang nonton siapa nih begini? Ya tadi akhirnya ini banyak semua kalangan menariknya. Semua dari tadi anak-anak sampai orang-orang dewasa, dari orang-orang autodidak sampai akademisi, dari banyak disiplin ilmu menjadi satu kesatuan di wayang milenium ini kan luar biasa. Awalnya saya juga nggak ngerti ini kok suka banget diminati. Padahal hanya waktu itu saya berkarya hanya untuk membuat momen bagaimana waktu itu pameran besar se-Asia Tenggara 600 seniman di Jogja Expo Center. Tapi bagaimana mengalahkan orang-orang waktu itu yang sudah populer, yang sudah ngetop pameran di Eropa dan lain-lain. Saya tidak punya uang tapi akhirnya membuatlah karya instalasi dan membuat wayang milenium yang terbuat dari aluminium tadi. Iya. Ini keren karena tadi bisa menyatukan menyatukan beberapa disiplin ilmu, tari, musik, teater, pantomim, magic show, fashion show, juga teman-teman sketching juga ikut terlibat di sana. Semua disiplin ilmu lah. Ya, menjadi seni silaturahim tadi. Itu. Baik dari disiplin lintas disiplin dari beberapa perguruan tinggi juga. Kami juga kadang-kadang menyatukan antara teater musik teater non dari UIN, juga teater dari Mas Iweng itu teater Rimbun itu. Juga kolaborasi dengan musik-musik tradisi etnik, juga dari kesenian yang ada lokal di masyarakat, juga seni-seni yang ada di perguruan tinggi, kolaborasi musik patrol, juga dengan teater UIN maupun teater
UGM Gajah Mada maupun FIB UGM, Teater Lincah dan lain-lain. Ini menjadi satu kesatuan dan bagaimana kita berkarya bersama, Mas. Berkarya bersama, menyuarakan. Tadi konsep kita godok bareng, Mas, Ya. gitu. Proses kerjanya berarti menggodok Ya. antara lintas disiplin itu yang nulis Ya, cerita siapa, betul. yang bikin wayangnya siapa. Iya. Nah, bikin wayang tetap sampean semua. Tetap ya, karena mungkin brandnya. Oh. Mungkin brandnya karena Wayang William saya. Tapi setelah itu kan saya berpikir bagaimana untuk regenerasi. Untuk regenerasi saya membuat workshop tadi. Akhirnya yang membuat ada juga wayang tadi, Wayang William Junior. Nah, William Junior yang membuat umur 5 sampai 15 sampai remaja dan mahasiswa. Itu namanya Wayang William Junior tadi. Pentas wayang itu kan di dunia pertunjukan itu kan gini Pak. Kadang kita mengalami banyak hal, apalagi misalnya wayang milenium itu kan sesuatu yang baru. Iya. Pernah nggak misalnya ngalami kegagalan pentas gitu Pak? Ada nggak? Oh, sering banget gitu. Ada contohnya menarik gini. Sebenarnya nggak gagal banget sih. Ya. Gini, kami sudah latihan dengan 20 orang sudah latihan gini-gini. Ya tadi mungkin kendala karena tadi dulu masih belum ada HP yang Android ya, yang canggih, hanya picture dan lain. Itu kendala hujan juga. Setelah itu kena hujan juga, nggak bisa nggak fungsi. Itu ngelarung celeng sebenarnya di tempatnya Joko Pekik gitu. Kami sudah latihan, akhirnya nggak bisa, teman-teman yang sudah latihan nggak bisa sampai di lokasi. Karena apa, hujan itu? Hujan dan yang bagian nggak bisa tempat itu tadi nggak bisa sampai karena kendala tadi. Seharusnya yang bawa HP tadi soal komunikasi dan lokasinya di mana? Lokasinya nggak tahu ya, nggak bisa kontak tidak, lah itu. ada. Lah karena kontak. Lah akhirnya kami akhirnya gini tadi ilmu di jalanan tadi Mas. Akhirnya kami merekrut dengan spontan merekrut penonton di sekitar situ. Pentas di situ. Penonton kami ajak, ayo, spontan. Nah, kami briefing sebentar, jadilah. Nah, itu. Artinya bikin pertunjukan meskipun tidak di lokasi yang tetap di lokasi, naik lokasinya tetap. Nah, tadi menariknya di ilmu di jalanan ini yang keren, gitu, yang banyak kendala-kendala gitu, tapi menjadi suatu pembelajaran yang menarik. Akhirnya penonton pun ikut terlibat. Nah, itu. Interaksi antara penonton dan pemain di sini nggak ada batas, lah itu menariknya. Terus akhirnya kita bisa berkarya, tetap berjalan sesuai skenario dan sesuai karo randonnya. Ya, ya tadi kendala-kendala gitu, bagaimana menyiasati, dan itu ilmu di jalanan Mas itu. Empiris ya. Empiris. Pengalaman. Ya, kalau di kampus mungkin nggak ada nggak diajarkan, kan harus jelas random dan itu nih gitu. Harus ada schedule schedule-nya dan lain-lain. Ini banyak improve-nya gitu. Improve. Tapi luar biasa, malah indah. Ya tuh luar biasa. Ini memang kalau hujan pernah nggak main pada waktu hujan? Hujan pernah karena aman. Kan nggak luntur dan nggak bisa melengkung dan nggak berkarat. Jadi aman. Pakai hujan pun tidak masalah. Aman ya berarti ya. Tidak berkarat. Tidak berkarat. Dan tidak berkurang. Kalau warnanya juga tidak berkurang. Nggak berkurang. Berarti bisa di laundry Pak ya? Bisa. Dikeloknya ya bisa Mas. Dikeloknya malah. Iya. Menarik gitu. Iya, milenium. Tadi selain itu kan kami kegiatan-kegiatan di luaran, kami juga bisa pentas di kolaborasi tadi antara ketoprak lintas generasi, juga dengan Akapela Mataraman, juga dengan teman-teman penari terutama ya sering kolaborasi mewakili. Orangnya banyak berarti. Iya. Berarti bayarnya mahal kalau orangnya banyak. Tergantung. Bayarnya piye? Misalnya tergantung jobnya, tergantung itu ada dana berapa kita menyesuaikan. Gitu, ya. Karena gini Mas. Seni wayang milenium karya seni silaturahmi ini nggak banget lah, nggak komersil banget. Ya bagaimana menyenangkan banyak orang itu yang terpenting. Dan jadi kalau yang mau manggil wayang milenium itu
tidak disesuaikan budgetnya. Menyesuaikan budget ya. Jadi kalau tidak misalnya punya uang 100.000 ya. Ya bisa kita garap ya, ceritanya tidaknya menyesuaikan. Budget. Iya. Kadang-kadang lucu perkembangan selanjutnya akhirnya hanya nyewa, disewa Mas. Bisa disewa juga. Iya itu terakhir malah untuk setting artistik, terus juga untuk apa? Yang sering malah sekarang untuk setting artistik. Setting artistik wayang milenium baik, dan juga disewa tadi untuk arah-arahan untuk apa? Itu keren malah bisa disewa bisa Pak. Akhirnya begitu. Yang awalnya gini, enggak dipakai aja enggak apa-apa. Terus tapi karena mungkin dia enggak enak, akhirnya ya udah untuk ngasih kas namanya. Bukan menyewakan bukan. Tapi ngisi kas untuk mungkin ada yang rusak apa-apa gitu ya. Kami tidak menyewakan sebenarnya. Hanya ngisi kas namanya Mas. Iya. Kas. Iya. Yang saya ketahui jenengan juga dulu kita sering kolaborasi waktu demo-demo dan lain-lain. Iya. Tadi yang saya ceritakan tadi kami akhirnya membuat wayang pun ini demo yang anak-anak muda demo itu waktu masih mahasiswa suka demo dan kami kemarin dulu waktu itu juga diperform di Bundaran HI di Kubang namanya Air Mancur sampai dengan kita mencuci rambut membawa sampo. Dan terakhir kemarin juga dengan Mas Iweng dan teman-teman untuk pembentangan bendera merah putih juga sepanjang dari istana ke HI. Mengenang tadi Mas. Apa yang membuat sampean itu dari mahasiswa ya, sampean suka demo itu kenapa? Karena tadi menyuarakan tentang orang-orang yang termarginalkan. Terutama waktu kami demo pertama di Boyolali itu Gedung Waduk Ombo. Ya itu yang menarik pertama saya ikut demo terbesar di mahasiswa kumpul di sana masih zaman Soeharto. Saya kan dari seni rupa yang bagian nulis itu waktu masih belum di banner pakai itu, masih nulis manual. Saya yang nulis maupun tulisan untuk itu dari kertas maupun yang dari bagor. Turunkan harga. Iya, semuanya. Saya nulis teman-teman mahasiswa, terus Arif Budiman juga Brotoseno waktu itu yang bagian redaksinya. Dengan ngomong bersautan terus ngomong kami tulis terus gitu. Ya kalau demo-demo kami yang bagian enggak nulisi. Siapa kemudian yang kira-kira wayang milenium itu akan diteruskan oleh siapa kira-kira misalnya? Ada generasinya enggak? Tadi kan kalau wayang itu biasanya dia punya regenerasi. Tadi bagaimana untuk supaya wayang ini masih terus itu tadi wayang mungkin pionernya saya, tapi saya nggak ingin milik saya wayang milenium. Jadi siapapun boleh menggunakan. Akhirnya kami membuat workshop di mana-mana, Mas. Baik di gratis. Baik di seni rupa, mahasiswa siswa, guru, alumni kami buat di seni di SMSR, di seni rupa ITB juga diisi dan beberapa tempat lokasi yang ada mahasiswa maupun anak-anak dan remaja di sana. Di situ untuk bagaimana ini lestari dan itu mereka meneruskan wayang milenium baik. Spiritnya apa Pak? Maksudnya spirit menciptakan wayang milenium itu sebetulnya sampean pengen apa sih? Goalnya itu apa sih gitu? Mungkin ada orang punya acuan untuk membuat sebuah karya, kemudian identitas itu kemudian sudah terbentuk ya. Tadi mungkin karena awalnya saya sendiri karena dari studi di krialogam ya. Terus saya juga suka dengan eksperimentasi instalasi bunyi dengan digetar-getarkan ada suaranya. Mungkin di situ akhirnya terinspirasi terus kami membuat wayang milenium tadi. Terus bagaimana untuk kedepannya supaya menjadi goal itu saya kira bagaimana tadi sebenarnya spiritnya bagaimana anak-anak muda menyintai wayang itu sebenarnya. Ini hanya media untuk menghantarkan anak-anak muda menyintai wayang. Kenapa anak muda harus mencintai wayang? Ya hanya karena wayang. Kenapa? Karena wayang menjadi media sebagai nilai ada punya virus yang luar biasa dan itu
masterpiece dari karya nenek moyang kita yang sudah diakui oleh UNESCO. Nah, itu yang setiap tanggal 7 November kita rayakan dengan Hari Wayang Internasional. Gitu. Dan barusan juga kami di Bali pun kami juga merayakan terakhir kami merayakan wayang milik Hari Wayang sedunia betul dengan acara Genta. Di sana kami tidak membawa wayang milim, tadi kami menggunakan wayang klasik. Pinjem punya wayang Profesor Sudana di sana. Itu seng-sengnya seng bekas atau seng beli? Aluminium Mas, bukan. Aluminiumnya itu aluminium. Itu kadang-kadang orang keliru. Nek seng itu beler dan berkarat. Ini enggak, aluminium enggak berkarat. Aluminium itu tidak berkarat. Enggak berkarat dan enggak beler, melukai dan anti karat dan ringan, lebih ringan. Dan suaranya lebih nyaring. Tadi suaranya lebih nyaring Mas. Itu. Gitu. Segi artistiknya gimana kalau dimainkan? Misalnya wayang itu kan bayangannya, set dia main tangan. Bisa nggak Pak dicontohin? Contohnya kalau ini kan apa? Ini kan Yamaha tuh ini Pak. Nah ini salah satu gunungan Cakra. Hah? Cakra. Oh Cakra. Cakra. Jadi Cakra itu ada karena arah mata angin. Arah mata angin. Ini kemarin untuk gunungan untuk Alas Mentau waktu di Taman Budaya kemarin. Iya. Nah, tadi ini selain kan digetarkan luar biasa. Lah, ini kalau kecil. Kalau yang 1 kali 2 meter digetarkan dan ada 100 sepanjang Malioboro kan seperti horeg, seperti geledek dan guntur Mas. Oh, efek bunyinya efek juga, bunyi. Efek bunyinya itu menjadi daya tarik tersendiri. Iya, daya tarik itu yang menarik Mas, karena bunyinya tadi. Suaranya ini karena kecil dan tidak terlalu. Kalau yang besar-besar lebih keren, ya lebih keren lagi. Kalau durasinya berapa lama? Semalam suntuk juga Pak? Oh, enggak juga. Itu menyesuaikan. Ya udah gini aja enggak apa. Sudah. Sudah enggak apa-apa. Ini taruh di bawah aja enggak apa-apa. Ya. Di kursi nih Pak. Udah gini aja enggak apa-apa dah. Enggak kelihatan nanti sampai. Enggak apa-apa. Wes, enggak apa. Durasi pementasan. Karena gini, ini kan bukan wayang klasik seperti wayang lain. Ini banyak kami dari seni rupa akhir namanya performance art. Performance pertunjukan yang enggak durasinya panjang. Dan hanya mungkin 15 sampai 30 menit. Yang penting tersampaikan apa yang kita namanya terkesannya tersampaikan. Ya. Dan banyak main visual banyak main visual. Seandainya ada teater pun teater minimalis, teater mini kata. Terus kalau ada juga disampaikan dengan narasi-narasi. Seperti juga biasanya kita juga mengadopsi dari puisi-puisi juga Mas, ya puisi-puisi. Puisi-puisi kita diterjemahkan ya kan jadi pertunjukan. Kebetulan ini kan jenengan dari teater. Teater dan ini ada puisi wayang milenium yang membuat Mas Bambang Uban. Mas Bambang dia seorang aktor, juga seorang penyair. Dia anak buahnya Rendra, mungkin bisa samain baca. Enggak, bisa Saya baca. Iya, kan jenengan seorang aktor. Wah, keren. Ini panjang banget tadi. Enggak, dikit ini. Ini aja, ini aja ya. Bisa. Wayang Millennium Way. Satu bait ini. Bisa. Nanti saya teruskan enggak apa. Siap. Saya akan membacakan puisi Wayang Millennium Way karya Bambang Uban. Iya. Suara hingar-bingar menggebrak, membahana, menghias udara. Memancar kilo-kilo cahaya pelangi, menebar pesona, membangkitkan gelora jiwa. Wayang Millennium Way menjadi sebuah kumpulan anak jagat semesta sebagai saksi di antara peradaban yang terus bergerak. Wah, keren. Raja teater. Sampai endi sampean mau? Bergerak. Mau dilanjutkan? Oh iya. Oke, siap. Udah keto sayang. Hah? Udah. Hah? Enggak usah. Sampean aja. Udah selesai. Ya udah ya. Ini luar biasa karena Mas Iwan seorang teatrika, seorang teater ya, dia
kami kenal dia dengan teater Kopiah. Ya, Ya, dulu teater Kopiah. tapi Sekarang udah almarhum. teater Suto sudah almarhum. Dengan suara lantangnya Enggak dan tahlilan pas teater Kopiah meninggal, Pak. oh itu. Suaranya luar biasa, dia membacakan sebuah karya puisi Wayang Milenium Wae tadi. Keren. Kapan-kapan kolaborasi lah. Iyalah, bisa Iya, kolaborasi. Dan bagaimana menyuarakan tentang tadi kemarginalan. Ya, kemarginalan. Tadi saya sebelum tentang Wayang Milenium tadi menjadi karya marginal tadi bagaimana mereka orang-orang bisa menyatukan terpinggirkan ya, bisa punya media. Ya, peran serta masyarakat lah peran mereka peran serta masyarakat. Jadi itu. Jadi orang-orang kecil pun bisa kita angkat dan kita libatkan di situ. Lah itu menariknya itu, Mas. Pak Ki Mujar Sangkerta. Ya. Sangkerta. Ya. Saya berharap kita bisa berkolaborasi, kemudian kita juga bisa berkarya bareng. Bersama ya, berkarya Artinya, bersama. saya juga pengen wayang ini tetap ada di hati masyarakat dengan karya-karyanya sampai. Siap. Terima kasih banyak sudah ketemu di podcast ya. namanya sekali lagi Marginal Power. Wah, Kekuatan Marginal Power orang-orang keren. arus bawah. Marginal Power semua orang istimewa. Coba Pak, dipakai wayang, pakai wayang. Pilih mau. Marginal Power semua orang istimewa. Marginal Power. Terus Semua orang istimewa. bukan istri mewah, Istri mewah. istimewa. Lagi pakai wayang. Marginal Power. Pakai dalang. Enggak pakai gini, enggak Ya, keren. boleh. Marginal Power. Yang itu aja, enggak apa. Bisa gampang. Semua orang. Gampang itu burinnya, Mas. Hah? Iya, oke, siap. Itu. Siap. Kletek, bikin Tapi, pertunjukan kecil. enggak apa-apa. Ini sepak bola yang ini, Mas. Oh, sepak bola. Iya, Oke. sepak bola. Tadi wayang apa tadi? Marginal Power. Marginal Power. Terus Semua orang istimewa le. Waduh. Sip. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga dengan Ki Mujar yang sudah mengisi acara kita, podcast kita. Semoga bermanfaat untuk Amin. Ya, amin. Ya, siap. Terima kasih Pak Mujar ya. Oke, siap. Sampai ketemu lagi. Siap. Istri masih 3. Masih 20. Masih 20.